Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Merian Sumayeka, dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Spesialisasi saya dalam pengajaran adalah mata kuliah telaah kurikulum matematika. Mata kuliah telaah kurikulum matematika berbobot 3 SKS. Adapun keterampilan dan kompetensi yang diharapkan tercapai dalam mata kuliah ini diantaranya adalah: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar kurikulum, kemudian menguasai ketentuan-ketentuan dari kurikulum sekolah menengah, menguasai konsep dan prinsip dari perangkat pembelajaran, terampil dalam menerapkan konsep kurikulum 2013, terampil dalam menganalisis materi pelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dalam kurikulum, terampil dalam menganalisis komponen dalam perangkat pembelajaran. Untuk dapat mencapai keterampilan dan kompetensi pada mata kuliah telaah kurikulum matematika, mahasiswa akan diberikan bahan kajian yang akan dibahas selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Adapun materi-materi yang dibahas dalam mata kuliah telaah kurikulum matematika adalah pengertian, komponen, fungsi, perubahan, pengembangan, dan pembinaan kurikulum, kompetensi-kompetensi pembelajaran matematika pada SMP dan SMA, pemahaman konsep, algoritma, penalaran, manipulasi matematika, pemecahan masalah, komunikasi, dan sikap matematika, analisis bahan ajar matematika berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, materi pokok dan materi prasyarat, pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika, kurikulum 2013, analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, RPP, penilaian pembelajaran matematika, analisis ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan. Dalam menyampaikan materi atau topik perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, materi akan disajikan dalam modul ajar telaah kurikulum matematika yang akan ditautkan atau diletakkan di LMS, elearning.unsri.ac.id, sehingga mahasiswa dapat membaca topik tersebut pada bahan ajar yang disediakan sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian pada saat tatap muka atau tatap maya, saya akan mengawali perkuliahan dengan menyampaikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjang pemahaman mahasiswa terhadap topik yang sedang dibicarakan. Metode kedua adalah interaction. Interaction berarti adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan antar sesama mahasiswa. Untuk bisa adanya interaksi, saya selaku dosen akan memberikan pertanyaan atau kasus yang harus ditelaah atau dijawab oleh mahasiswa, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Setelah mereka bekerja bersama atau bekerja mandiri, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan presentasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan. Interaksi juga saya bangun kepada mahasiswa melalui forum diskusi yang disediakan di elearning.unsri.ac.id. Melalui forum diskusi di LMS, saya berharap mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat mereka secara bebas tanpa terikat tempat dan waktu. Selain e-learning Unsri, fasilitas yang lainnya yang digunakan adalah grup WhatsApp guna menunjang interaksi antar mahasiswa dan juga
memudahkan komunikasi dengan dosen pengampu. Metode terakhir adalah assessment atau penilaian. Penilaian yang diberikan pada mata kuliah telaah kurikulum matematika berupa penilaian penugasan, proyek, UTS, dan UAS. Penilaian disampaikan pada awal pertemuan bersamaan dengan penyampaian rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester, disertai dengan kontrak kuliah dan juga kesepakatan bersama dengan mahasiswa. Metode terakhir adalah assessment atau penilaian. Penilaian dalam mata kuliah telaah kurikulum matematika meliputi penugasan, partisipasi, proyek, UTS, dan UAS. Penilaian dilakukan selama perkuliahan berlangsung pada tengah semester maupun pada akhir semester. Penilaian disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester di awal pertemuan. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran atau perkuliahan pada materi analisis bahan ajar matematika berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kembali lagi kita ke pertemuan mata kuliah telaah kurikulum matematika ya. Untuk pertemuan hari ini pembahasan kita adalah materi analisis materi ajar untuk matematika berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah agar kalian sebagai siswa atau mahasiswa memiliki pemahaman dan mempunyai kemampuan untuk menganalisis materi ajar berupa fakta, prinsip, konsep, prosedur ketika kalian melihat cuplikan atau konten materi matematika pada bidang geometri, aljabar, bilangan ya, dan juga statistika ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share screen terlebih dahulu PPT-nya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang analisis materi ajar, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya. Sebelum itu saya coba untuk slideshow. Ya. Ya, di sini kita lihat ya bahwa salah satu bentuk tujuan pembelajaran matematika kalau berdasarkan kurikulum itu salah satu tujuannya adalah agar peserta didik memiliki pemahaman konsep matematika. Ya. Tujuan ini adalah tujuan yang pertama dari tujuan pembelajaran matematika di sekolah, ya, sehingga siswa kita itu memiliki pemahaman konsep matematika. Nah, kemudian untuk bisa memiliki pemahaman konsep matematika, tentunya siswa kita harus melalui aktivitas pembelajaran. Nah, pembelajaran matematika di sini yang dimaksud dengan aktivitas pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan ajar matematika yang dipelajari. Jadi, agar siswa kita memiliki pemahaman konsep matematika, haruslah melalui serangkaian kegiatan yang kita rencanakan, sehingga mereka bisa memperoleh kompetensi
berupa bahan ajar matematika yang sedang dipelajari, ya. Nah, materi pelajaran matematika itu sendiri bisa diuraikan ke dalam beberapa komponen seperti fakta, konsep, prinsip, dan juga operasi atau prosedur. Nah, adapun uraian materi matematika ke dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, dan operasi itulah yang disebut sebagai analisis materi ajar. Yang pertama, tentang fakta. Fakta itu apa sih? Ada yang pernah baca fakta itu apa? Apa itu fakta? Izin, Bu. Ya, silakan. Ke- Inka. keadaannya fakta itu adalah keadaan nyata yang mana kebenarannya itu telah terbukti, Bu. Oke, kalau secara umum Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang disebutkan Inka, fakta itu adalah kenyataan ya. Tapi di sini kita berbicara komponen fakta dalam uraian materi pelajaran matematika. Ya. Jadi yang dimaksudkan fakta di sini adalah berupa kesepakatan ya, atau berupa istilah atau notasi lambang yang disepakati penggunaannya dalam belajar matematika. Contohnya adalah seperti lambang kesebangunan, ya seperti ini. Yang contoh pertama, simbol ini menyatakan lambang kesebangunan. Ada lagi simbol yang lainnya ya, berupa seperti ini, merupakan lambang kongruen. Simbol kongruen. Ada lagi sebenarnya simbol-simbol yang banyak ya simbol-simbol lambang yang digunakan dalam belajar matematika. Ya, seperti simbol segitiga itu sendiri. Ya, segitiga adalah bangun datar yang terbentuk dari tiga garis ya yang berpotongan. Ada lagi simbol misalnya simbol tegak lurus ya, tegak lurus yang menyatakan bahwa besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ada lagi simbol tentang derajat itu sendiri ya. Simbol angka, penggunaan angka 1, 2, 3 itu merupakan fakta dalam matematika. Ada lagi apa ya? Misalnya kita mau menyatakan keanggotaan ya berupa elemen ya. Ada lagi yang menyatakan dua garis itu sejajar. Misalkan dua garis itu sejajar, maka simbol yang digunakan seperti ini. Ya, inilah salah satu beberapa contoh dari fakta dalam materi matematika. Jadi fakta di sini adalah lambang-lambang atau simbol atau semufakatan yang digunakan dalam belajar matematika. Ya. Kemudian setelah fakta ada juga yang dinamakan konsep. Konsep dalam uraian materi matematika itu dikategorikan sebagai pengertian atau definisi dari suatu objek matematika. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada pengertiannya atau definisinya itu termasuk dalam komponen konsep. Ya. Contohnya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu bisa didefinisikan, ada definisinya. Ya. Apa definisi dari segitiga siku-siku? Ada yang tahu definisi segitiga siku-siku?
Izin menjawab, Bu. Ya, Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. besar salah satu sudutnya 90 derajat. Betul sekali ya. Kemudian, bentar ya. Saya ambil di sini. Selain segitiga siku-siku, ada juga contoh segitiga, maksud saya contoh yang lainnya adalah sisi miring, ya. Sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi pada segitiga siku-siku yang letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi, segala sesuatu dari objek matematika yang bisa didefinisikan, dia terkategori sebagai komponen konsep di sini, ya. Lalu ada lagi prinsip, ya. Prinsip dalam matematika itu dapat berupa teorema atau dalil. Prinsip di sini diartikan sebagai satu pernyataan yang memuat lebih dari dua konsep, ya. Karena tadi dia berupa dalil atau teorema, pastinya ada lebih dari dua konsep yang dilibatkan, ya. Misalnya penggunaan teorema Pitagoras, seperti itu ya. Ada yang masih ingat apa bunyi teorema Pitagoras? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Teorema Pitagoras berbunyi pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Rani ya. Jadi kuadrat dari sisi miring itu bisa ditentukan dengan menjumlahkan kuadrat sisi penyikunya. Itu bunyi dari teorema Pitagoras. Ya. Kemudian teorema Pitagoras ini apa namanya? Berlaku pada bangun apa? Coba dilengkapi isi teorema Pitagoras tadi. Yang lain gimana? Selain Rani tadi. Silakan. Silakan yang lain. Apa sih bunyi teorema Pitagoras selain yang disampaikan oleh Rani secara lengkap? Ayo. Ayo, tadi sudah disebutkan bunyi teorema Pitagoras. Apa bunyi teorema Pitagoras? Pada segitiga siku-siku,
Apa kelanjutannya? Izin, Bu. Ya, silakan. Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Hipotenusa sama dengan Jumlah kuadrat jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. dua sisi penyiku lainnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bunyi teorema Pitagoras ini, ya, terlihat bahwa ada beberapa konsep yang digunakan. Kalau kita merujuk ke konsep tadi, pembahasan konsep tadi, bahwa konsep itu segala sesuatu yang bisa didefinisikan atau ada pengertiannya dari objek matematika. Jadi apa saja konsep yang digunakan dalam teorema Pitagoras? Dari bunyi teorema Pitagoras ini apa saja konsep-konsep yang ada? Izin, Bu. Ya, silakan. Konsep-konsep yang ada yaitu ada segitiga siku-siku. Untuk pengertiannya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar, salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oke, segitiga siku-siku. Ada yang lain? Konsep yang lainnya? Silakan. Selain segitiga siku-siku? Ayo. Izin, Bu. Ya, silakan. Hipotenusa, Bu, atau sisi miring. Betul, hipotenusa. Sisi miring tadi apa? Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku, Bu. Betul. Ada lagi di sini konsep yang digunakan? Ada lagi? Nah, kan baik kalau misalkan tadi kalian menyebutkan ada konsep segitiga siku-siku, ada hipotenusa, ini paling tidak ada dua konsep yang dihubungkan ya dalam teorema Pitagoras. Nah, inilah contoh bentuk prinsip ya dalam uraian materi ajar matematika. Ya, artinya dalam prinsip tersebut pastilah mengandung beberapa konsep matematika. Contohnya adalah penggunaan teorema Pitagoras ini. Ya, pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi penyiku lainnya. Oke. Lalu ada lagi selain prinsip, kita juga menguraikan materi dalam bentuk prosedur, ya. Prosedur di sini berupa langkah atau operasi yang dilakukan oleh siswa dalam menentukan atau menyelesaikan masalah matematika. Jadi setiap langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan matematika, berbagai jenis operasi atau pengerjaannya itu dikategorikan sebagai prosedur ya atau operasi pengerjaan. Kemudian nah kita ambil di diktat telah kurikulum ya, mata kuliah telah kurikulum. Coba kalian identifikasi yang mana yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur di sini. Silakan. Oke, jadi BC merupakan sisi miring, kemudian bagaimana dengan AB dan AC?
AB dan AC apa? Izin Bu. Ya. Silakan. Izin Bu, untuk sisi AB dan AC itu merupakan sisi penyiku, di mana AB dan AC itu membentuk sudut A, di mana sudut A itu adalah sudut siku-siku, Bu. Bagus penjelasannya. Jadi AB dan AC adalah dua sudut penyikunya, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk simbol dari teorema Pitagoras. Sedangkan kalau merujuk ke bunyi teoremanya sendiri, kita bisa lihat secara jelas apa saja konsep yang digunakan dalam teorema Pitagoras itu, ya. Terus setelah prinsip, bagaimana dengan operasi atau prosedurnya? Komponen operasi atau prosedur di sini ada nggak? Ada nggak? Apakah ada operasi di sini? Ada Ibu, Ada. Apa, Dina? mulai dari ini Ibu, rumus Pitagorasnya. Boleh dianotate di layar yang mana yang dimaksudkan dengan operasi, komponen operasi? Coba dijelaskan. Menurut Dina Ibu, ini merupakan prosedur dari operasi pada soal ini. Kenapa demikian? Karena di soalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 3 cm, AC 4 cm, dan sudut A itu 90 derajat, tentukan panjang sisi BC-nya. Yang ditanyakan itu sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring ini, itu kita harus menggunakan rumus Pitagoras, Ibu, teorema Pitagoras. Jadi, menurut Dina, mulai dari rumus yang ini yang Dina lingkarin itu prosedurnya untuk mendapatkan sisi miringnya dari segitiga ini, ABC ini. Oke, bagus. Jadi yang dinamakan prosedur tadi adalah langkah-langkah yang dilakukan ya untuk bisa mendapatkan Lalu ada juga forum diskusi di e-learning. Silakan untuk berdiskusi mengenai materi kita pada hari ini jika belum jelas. Kumpulkan tugas di e-learning sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian di bagian akhir ini referensi yang kita gunakan ya. Kita gunakan diktat, lalu buku teks matematika untuk kelas SMA dan juga aplikasi GeoGebra. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.